You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kondisi fisik Marc Marquez makin rapuh, Ducati dihadapkan pada dilema besar. Dinamika persaingan MotoGP musim 2026 kembali memanas. Sorotan tajam kini mengarah ke garasi Ducati. Bukan semata soal performa motor Desmos edisi yang terkenal buas, tetapi juga kondisi fisik pembalap andalan mereka, Marc Marquez. Laporan mendalam dari AS.com memicu perdebatan besar. Apakah tubuh sang The Baby Alien mulai mencapai batasnya? Di atas kertas, adaptasi Marquez bersama Ducati terlihat impresif. Ia masih mampu menunjukkan kecepatan, agresivitas, dan insting balap kelas dunia. Namun di balik itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang mulai sulit diabaikan. Apakah kondisi fisiknya masih mampu mengimbangi gaya balap ekstrim yang selama ini menjadi ciri khasnya? Sejak mengalami cedera serius pada lengan kanan di musim 2020, perjalanan Marquez tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. 4 kali operasi besar telah ia jalani demi memulihkan kondisi humerusnya. Meski secara medis ia dinyatakan fit untuk balapan, banyak analis menilai bahwa kapasitas fisik Marquez tidak lagi berada di level 100% seperti masa kejayaannya. Masalah ini menjadi krusial karena gaya balap Marquez sangat bergantung pada kekuatan fisik, khususnya saat melakukan teknik penyelamatan atau saving ketika kehilangan grip roda depan. Dulu, momen seperti itu menjadi senjata rahasia yang membuatnya tampak seperti melawan hukum fisika. Kini, kemampuan tersebut mulai dipertanyakan terutama saat balapan memasuki lap-lap akhir. Beberapa analis teknis MotoGP mengungkapkan sejumlah faktor penting yang menjadi perhatian serius. Pertama adalah kekuatan lengan dan bahu. Dalam balapan dengan durasi panjang antara 20 hingga 27 lap, Marquez kerap mengalami penurunan performa secara bertahap. Hal ini diduga akibat kelelahan otot yang tidak lagi mampu menahan tekanan ekstrim secara konsisten. Kedua adalah sinkronisasi dengan sistem elektronik motor Ducati. Desmos edisi dikenal sebagai motor yang sangat sensitif terhadap input pembalap. Gaya agresif Marquez yang memaksa motor bekerja di luar batas seringkali menimbulkan anomali pada sensor elektronik. Ketika kondisi fisiknya mulai menurun, presisi input pada stang berkurang, dan disitulah lap time mulai tergerus. Disinilah dilema besar bagi Ducati. Sebagai pabrikan, Ducati telah mengembangkan Desmos edisi menjadi motor yang sangat stabil, presisi, dan efisien. Karakter ini terbukti sukses, terutama di tangan pembalap seperti Francesco Bagnaia yang mampu memaksimalkan potensi motor tanpa harus memaksa secara fisik. Namun Marquez adalah cerita berbeda. Jika Ducati memutuskan untuk mengubah ergonomi atau karakter mesin agar lebih ramah bagi kondisi fisik Marquez, resiko besar mengintai. Perubahan tersebut bisa mengganggu keseimbangan motor yang selama ini menjadi kunci kesuksesan tim. Artinya, keputusan untuk membantu satu pembalap bisa berdampak negatif pada keseluruhan performa tim. Di sisi lain, jika Ducati tetap mempertahankan karakter Desmos edisi saat ini, maka Marquez lah yang harus beradaptasi. Dan adaptasi itu bukan perkara mudah. Ia harus mengubah gaya balap yang telah menjadi identitasnya selama lebih dari 1 dekade. Sosok Gigi Daliknya kini berada di pusat tekanan. Sebagai otak teknis Ducati Corse, ia dituntut menemukan solusi ideal, menciptakan setup yang mampu menutup kekurangan fisik Marquez tanpa merusak DNA motor juara dunia tersebut. Sebuah tugas yang bisa dibilang nyaris mustahil. Belum selesai sampai di situ, faktor usia pun mulai memainkan peran. Di tengah gempuran pembalap muda yang memiliki kondisi fisik prima dan refleks tajam, Marquez dihadapkan pada realitas baru. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan otot semata. Pakar medis MotoGP menyebut bahwa satu-satunya jalan bagi Marquez untuk tetap kompetitif adalah bertransformasi dari pembalap yang mengandalkan kekuatan fisik menjadi pembalap yang mengedepankan kecerdasan balap, manajemen ban, efisiensi energi, dan strategi race pace. Transformasi ini tentu bukan hal yang mustahil. Sejarah MotoGP mencatat banyak pembalap yang mampu memperpanjang kariernya dengan mengubah pendekatan. Namun untuk Marquez, perubahan ini berarti meninggalkan sebagian dari DNA balapnya sendiri.
Hingga saat ini pihak manajemen Marquez belum memberikan pernyataan resmi terkait isu kondisi fisik tersebut. Namun satu hal yang pasti, hasil di lintasan pada seri-seri berikutnya akan menjadi jawaban paling jujur. Apakah Marc Marquez masih mampu melampaui batas tubuhnya dan kembali mendominasi? Ataukah ini menjadi awal dari fase baru, di mana sang legenda harus berdamai dengan kenyataan bahwa era kejayaan fisiknya telah berlalu? Satu hal yang jelas, sorotan kini tidak hanya tertuju pada lintasan, tetapi juga pada garasi Ducati. Keputusan besar sedang menunggu, menyesuaikan motor demi satu legenda, atau memaksa legenda itu untuk berevolusi. MotoGP 2026 belum mencapai puncaknya, tapi drama terbesar mungkin justru sedang bermulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Oscar Haro puji mentalitas baja Marc Marquez. Dia gentleman sejati. Pujian demi pujian terus mengalir kepada sosok Marc Marquez di tengah musim yang jauh dari kata mulus. Pembalap asal Spanyol itu tengah menghadapi salah satu periode paling menantang dalam kariernya di ajang MotoGP 2026. Namun alih-alih tenggelam dalam tekanan, Marquez justru menunjukkan sisi lain dari dirinya. Mentalitas baja dan sikap kesatria yang membuatnya kembali dihormati, bahkan oleh para pengamat paling kritis sekalipun, seperti Oscar Haro. Musim 2026 sejatinya dimulai dengan ekspektasi besar terhadap Marquez. Bergabung dengan tim papan atas Ducati Lenovo Team, ia diharapkan langsung menjadi kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Banyak pihak meyakini bahwa kombinasi antara pengalaman, agresivitas, dan kualitas motor Ducati akan membawa Marquez kembali ke puncak kejayaannya. Namun realita di lintasan berkata lain. 3 seri awal musim menjadi babak pembuka yang penuh drama dan kesulitan. Pada seri pembuka di Thailand, Marquez bahkan gagal menyelesaikan balapan, sebuah hasil yang jarang terjadi bagi pembalap dengan rekam jejak sekelas dirinya. Harapan bangkit muncul di seri berikutnya di Brazil, di mana ia mampu finish di posisi keempat. Namun, alih-alih melanjutkan tren positif, ia justru kembali mengalami penurunan performa dengan finish di posisi kelima pada seri Amerika Serikat. Hasil-hasil tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik. Akan tetapi, yang membuat situasi semakin rumit adalah berbagai faktor eksternal yang ikut mempengaruhi performanya. Dalam 2 dari 3 balapan awal, Marquez harus menerima hukuman dari steward akibat insiden di lintasan. Penalti tersebut tidak hanya mempengaruhi hasil akhir, tetapi juga ritme dan kepercayaan dirinya di tengah balapan. Meski begitu, Marquez tidak pernah menjadikan hal tersebut sebagai alasan. Di balik performa yang belum maksimal, tersimpan perjuangan berat yang tidak terlihat oleh banyak orang. Marquez diketahui masih belum pulih sepenuhnya dari cedera bahu kanan yang dialaminya pada MotoGP Mandalika 2025. Cedera tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar, mengingat MotoGP adalah olahraga yang menuntut kondisi fisik prima hingga batas maksimal. Bukan hanya soal fisik, Marquez juga harus beradaptasi dengan karakter motor Ducati Desmosedici GP26 yang belum sepenuhnya sesuai dengan gaya balap agresifnya. Motor tersebut dinilai masih belum cukup kompetitif untuk bersaing secara konsisten di barisan terdepan, terutama dalam menghadapi dominasi para rival yang tampil lebih stabil sejak awal musim. Situasi inilah yang membuat Oscar Haro menyebut kondisi Marquez sebagai neraka. Dalam pandangannya, tidak banyak pembalap yang mampu bertahan dalam tekanan sebesar itu. Cedera yang belum pulih, motor yang belum kompetitif, serta tekanan ekspektasi tinggi menjadi kombinasi sempurna yang bisa menghancurkan mental seorang atlet. Namun Marquez justru menunjukkan sebaliknya. Marc belum 100% bugar. Dia datang dengan cedera dari tahun lalu yang disebabkan seseorang membuatnya terjatuh. Marc datang dari neraka, ungkap Haro dalam analisanya. Yang membuat Haro semakin kagum adalah cara Marquez menyikapi semua kesulitan tersebut. Tidak ada keluhan di media, tidak ada kritik terhadap tim, dan tidak ada upaya menyalahkan pihak lain. Ia memilih untuk tetap bekerja keras dalam diam dan fokus memperbaiki performanya di lintasan. Bagi Haro, sikap ini adalah cerminan dari seorang gentleman sejati. Dalam dunia balap yang penuh emosi dan rivalitas tinggi, tidak mudah untuk tetap tenang ketika menghadapi ketidakadilan atau hasil yang tidak memuaskan. Namun Marquez justru menunjukkan kedewasaan luar biasa.
Ia menerima setiap penalti dengan lapang dada dan tidak pernah mencoba mencari pembenaran. Padahal menurut Haro, Marquez memiliki peluang besar untuk meraih podium pada seri Amerika Serikat jika tidak terkena penalti. Kecepatannya di lintasan saat itu dinilai cukup kompetitif untuk bersaing di 3 besar. Namun lagi-lagi, Marquez memilih untuk tidak memperdebatkan keputusan tersebut. Dia tidak mengatakan apapun. Marc Marquez adalah gentleman sejati. Motonya adalah, Anda harus bicara di atas lintasan. Kalimat tersebut seolah menjadi filosofi hidup Marquez di dunia balap. Baginya, pembuktian terbaik bukanlah melalui kata-kata, melainkan melalui aksi nyata di atas motor. Prinsip inilah yang membuatnya tetap dihormati, bahkan ketika hasil yang diraih belum sesuai harapan. Mentalitas seperti ini bukanlah sesuatu yang datang secara instan. 7 juara dunia yang pernah diraih Marquez menjadi bukti bahwa ia telah melewati berbagai fase dalam kariernya, dari masa kejayaan hingga periode sulit seperti saat ini. Pengalaman tersebut membentuknya menjadi pembalap yang tidak mudah goyah oleh tekanan. Haro pun yakin bahwa masa sulit ini tidak akan berlangsung lama. Ia percaya bahwa Marquez hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya dan menemukan kembali feeling terbaik dengan motornya. Dia akan pulih, dia akan mulai menikmati kembali sensasi berkendara. Apa yang tidak diberikan pabrikan, dia akan menciptakannya sendiri, tegas Haro. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat dan menemukan solusi dalam situasi sulit. Kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari keterbatasan telah berkali-kali terbukti sepanjang kariernya. Kini harapan itu mulai diarahkan pada seri berikutnya, yakni MotoGP Spanyol 2026. Balapan yang akan digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto pada 24–26 April tersebut bisa menjadi titik balik bagi Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Takut Marc Marquez comeback gila-gilaan, bos Aprilia minta pembalapnya jangan buat blunder. Ancaman kebangkitan Marc Marquez kembali menjadi topik panas di pedok MotoGP 2026. Sosok yang dikenal dengan mental juara dan gaya balap tanpa kompromi itu, diyakini hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali menggila di lintasan. Situasi inilah yang membuat bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, angkat bicara dengan nada tegas, memperingatkan para pembalapnya agar tidak melakukan blunder sekecil apapun. Bagi Rivola, menghadapi Marquez bukan sekedar duel kecepatan, melainkan pertarungan mental dan konsistensi. Sedikit saja celah terbuka, pembalap asal Spanyol itu bisa mengubah jalannya balapan dalam sekejap. Ketika Anda melawan Marc Marquez, Anda tidak boleh memberinya kesempatan. Sekali saja Anda lengah, dia akan menghukum Anda. Kira-kira begitu pesan kuat yang ingin disampaikan Rivola kepada seluruh timnya. Di tengah tekanan tersebut, Aprilia justru tampil sebagai salah satu tim paling menjanjikan musim ini. Pabrikan asal Italia itu terus memperlihatkan perkembangan signifikan, perlahan namun pasti menantang dominasi tim-tim besar seperti Ducati yang selama beberapa musim terakhir menjadi penguasa lintasan. Momentum positif Aprilia semakin terasa setelah jeda kompetisi akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Alih-alih kehilangan ritme, mereka justru memanfaatkan waktu tersebut untuk memperkuat fondasi tim, mulai dari pengembangan teknis motor, peningkatan performa mesin, hingga penyempurnaan strategi balap. Hasil kerja keras itu pun terbayar lunas saat mereka tampil impresif di Circuit of the Americas, COTA, Austin. Di sirkuit yang selama ini identik dengan dominasi Marc Marquez, Aprilia berhasil menciptakan pencapaian yang disebut Rivola sebagai momen bersejarah. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana mereka mampu tampil kompetitif di kandang seorang legenda. Di Austin, kami melakukan sesuatu yang akan selalu dikenang dalam sejarah tim, ujar Rivola dengan penuh kebanggaan. Kesuksesan tersebut terasa semakin spesial karena dibalut nuansa Italia yang begitu kental. Dari filosofi desain motor, pendekatan teknis, hingga karakter pembalap, semuanya menyatu dalam identitas kuat yang kini menjadi senjata utama Aprilia. Mereka tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki karakter. Namun Rivola tidak menutup mata terhadap kekurangan yang masih ada. Ia mengakui bahwa timnya sempat kehilangan poin penting di sprint race, sebuah detail kecil yang bisa berdampak besar dalam perburuan gelar juara dunia.
Hal ini menjadi pengingat bahwa konsistensi adalah kunci utama untuk bertahan di papan atas. Di sisi lain, nama Marc Marquez terus menghantui pikiran Rivola. Meski performanya belum sepenuhnya stabil, justru disitulah letak bahayanya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu bangkit dari kondisi sulit dengan cara yang tidak terduga. Justru ketika dia tidak dalam kondisi terbaik, dia bisa menjadi lebih berbahaya, karena kita tahu dia akan bangkit, tegas Rivola. Rekam jejak Marquez memang berbicara banyak. Dengan segudang pengalaman dan mental baja, ia mampu mengubah tekanan menjadi motivasi. Tidak jarang ia tampil luar biasa justru ketika berada dalam posisi yang kurang diunggulkan. Inilah yang membuatnya tetap menjadi ancaman utama siapapun rivalnya. Namun demikian, Rivola tetap memberikan apresiasi tinggi kepada timnya yang berhasil mematahkan dominasi di COTA. Baginya itu adalah bukti nyata bahwa Aprilia kini berada di jalur yang tepat untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Tak hanya fokus pada Marquez, Rivola juga menyoroti peta persaingan dengan Ducati. Ia menilai bahwa meskipun Ducati sempat menciptakan motor luar biasa di 2024, perkembangan mereka di musim berikutnya tidak terlalu signifikan. Jika tren itu berlanjut, maka kami punya peluang besar untuk bersaing, jelasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan kepercayaan diri yang mulai tumbuh di tubuh Aprilia. Mereka tidak lagi sekedar tim pelengkap, melainkan kandidat serius dalam perebutan gelar. Dengan kombinasi performa motor yang kompetitif dan strategi yang matang, Aprilia kini menjadi ancaman nyata bagi rival mereka. Namun di balik optimisme tersebut, Rivola tetap menanamkan prinsip dasar, jangan pernah merasa puas. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, stagnasi adalah awal dari kemunduran. Kita tidak boleh bersantai, siapapun yang berhenti berkembang, dia akan kalah. Ujarnya menjadi refleksi filosofi Aprilia saat ini, terus bergerak maju tanpa kompromi. Mereka sadar bahwa perjalanan menuju gelar juara masih panjang dan penuh rintangan. Setiap seri adalah pertarungan baru, setiap tikungan adalah peluang sekaligus ancaman. Dan dengan bayang-bayang kebangkitan Marc Marquez yang terus mengintai, season 2026 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Ini bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling cerdas, paling konsisten, dan paling minim kesalahan. Aprilia mungkin sedang berada dalam momentum terbaiknya, namun selama Marc Marquez masih berdiri di grid, satu hal pasti, tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada tempat untuk kesalahan. Karena di dunia MotoGP, satu blunder kecil bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang besar. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your